Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, saya Evi Sayono. Di sore hari ini saya akan kembali melanjutkan bacaan buku saya, bacaan buku perkembangan anak yang berjudul Yardstick, yang ditulis oleh Chip Wood. Saya akan melanjutkan bacaan tentang karakteristik dan perkembangan anak berusia 4 tahun. Namun sebelum kita mulai, apabila teman-teman berkenan, teman-teman boleh mengklik tanda subscribe bagi yang belum. Kalau teman-teman merasa bahwa teman-teman mendapatkan manfaat setelah mendengarkan bacaan buku ini, teman-teman juga boleh mengklik tanda like ya. Atau jika teman-teman berkenan, teman-teman juga bisa mengklik tanda share dan membagikan link video ini ke sosial media yang teman-teman punya. Barangkali teman-teman merasa bahwa akan ada banyak kolega lain yang memerlukan isi dari buku ini. Baik teman-teman, mari kita mulai. Buku ini ditulis oleh Chip Wood. Hari ini saya akan melanjutkan bacaan saya mengenai pola-pola pertumbuhan anak di usia 4 tahun. Pada video sebelumnya, saya telah membacakan tentang ciri-ciri umum dari anak-anak berusia 4 tahun. Kali ini saya akan membacakan pola-pola pertumbuhan dari anak-anak berusia 4 tahun. Buku berjudul Yardstick ini sayangnya belum ada dicetak dalam edisi bahasa Indonesia. Karenanya saya akan membacakan buku ini dalam bahasa Inggris terlebih dahulu per paragraf. Kemudian saya akan langsung menginterpretasikannya dalam bahasa Indonesia. 4-year-olds, growth patterns, physical, social emotional, language, cognitive. Pages 50 and 51. 4-year-olds, growth patterns, physical, tend to focus visually on faraway objects, often clumsy. Collisions and spills are common. Because fine motor skills are not well developed, they typically grasp pencil in whole fists and use their arm, hand, and fingers as a single unit. Young fours may hold pencil more tentatively toward the eraser and write with a very light stroke. Older fours write more boldly and firmly. Need lots of physical activity, running, jumping, climbing, and dancing. Able to sit still only for short periods. Halaman 50 dan 51. Pola-pola pertumbuhan anak usia 4 tahun. Di sini, Chip Wood menjabarkan pola pertumbuhan anak usia 4 tahun secara fisik, secara sosial emosional, secara kebahasaan, dan juga kognitif. Secara fisik, anak berusia 4 tahun cenderung hanya bisa fokus pada objek-objek atau benda-benda yang posisinya jauh dari mereka. Sering ceroboh, sehingga seringkali menabrak atau bertabrakan atau menumpahkan sesuatu. Karena fine motor skills atau keterampilan motorik halusnya itu belum berkembang dengan baik, maka biasanya mereka akan memegang pensil dengan cara digenggam. Dan mereka juga punya kecenderungan menggunakan tangan, lengan, dan jemarinya sebagai satu unit atau satu kesatuan. Ini maksudnya mungkin kalau jarinya bergerak untuk menulis, maka semuanya bergerak, bukan hanya jarinya, tapi juga lengannya, lengan bagian bawah sama lengan atasnya juga ikut bergerak semua. Cara memegang pensil. Nah, di sini digambarkan bahwa Chip Wood bilang pensil itu kan biasanya ada bagian penghapusnya ya. Di bagian atasnya pensil itu ada penghapus kecilnya. Nah, anak berusia 4 tahun yang masih awal usia 4 tahun punya kecenderungan memegang pensil mendekati bagian penghapus atau bagian atasnya ya, dengan cara digenggam dan belajar menulis dengan usapan yang halus atau tipis. Anak berusia 4 tahun yang lebih tua atau 4 lewat dikit itu sudah mulai bisa menulis dengan sapuan pensil dengan yang lebih kuat atau lebih tebal sapuan pensilnya, lebih kereng. Anak berusia 4 tahun digambarkan membutuhkan banyak sekali aktivitas fisik seperti berlari, melompat, memanjat, dan menari. Anak berusia 4 tahun dapat duduk tenang, namun hanya dalam periode waktu yang sangat singkat atau sebentar. Social and emotional growth. Perkembangan secara sosial emosional. Friendly, talkative, bubbly. Love being with friends, though they still often work near, not with a friend. Not overly dependent on adults and can make decisions based on their own interests, but need adult advice. Need adult help finding words to express needs instead of reacting physically. Love jobs such as taking attendance or putting out snack at school and setting the table or folding clothes at home. Older fours
are sometimes fearful or worried and may have nightmares. Perkembangan sosial emosional anak berusia 4 tahun. Anak berusia 4 tahun biasanya friendly atau ramah, talkative, suka bicara, dan bubbly. Bubbly itu kayak apa ya? Cerewet gitu ya. Anak berusia 4 tahun suka sekali bersama dengan teman-teman. Meskipun mereka lebih sering bekerja di dekat teman daripada bekerja bersama dengan temannya. Sudah mulai mencoba untuk tidak terlalu bergantung kepada orang dewasa di sekitar dia. Ini adults di sekitar dia ini maksudnya bisa guru PAUD-nya atau juga orang tuanya ya, atau juga gurunya di TBM. TBM ini Taman Baca Masyarakat. Ini karena saya membacakannya untuk teman-teman khususnya di Tanah Tidung, di mana saya punya banyak teman-teman yang pegiat TBM atau Taman Baca Masyarakat yang dikhususkan untuk anak-anak di daerah Tanah Tidung. Jadi rekan-rekan pegiat ini juga membantu anak-anak untuk menyenangi membaca. Kebanyakan anak-anak yang datang itu usianya antara 4 sampai 10 tahun. Makanya saya mengkhususkan bacaan ini juga untuk teman-teman di TBM di Tanah Tidung. Sidebarnya aja. Nah, anak berusia 4 tahun selain tidak terlalu bergantung atau mencoba untuk tidak terlalu bergantung pada orang dewasa di sekitarnya, mereka juga sudah mulai mencoba membuat keputusan berdasarkan hal-hal yang mereka minati. Tapi masih membutuhkan bantuan dari orang dewasa di sekitarnya dia, atau lebih kepada advice atau saran dari orang dewasa di sekitar dia. Untuk mengungkapkan perasaannya, kadang-kadang anak berusia 4 tahun juga membutuhkan bantuan dari orang dewasa di sekitarnya untuk menemukan kata-kata yang tepat untuk menggambarkan perasaan yang mereka rasakan saat tertentu. Alih-alih menggunakan bahasa fisik. Jadi misalnya gini, kalau misalnya anak berusia 4 tahun itu lagi ngambek terus kemudian tantrum terus ngegoser-goser di lantai gitu ya. Orang dewasa di sekitarnya dia itu bisa bilang ke mereka bahwa kamu lagi marah. Nah, ini bisa diungkapkan dengan kata-kata ya. Kamu bisa bilang bahwa aku marah karena aku tidak kebagian kue. Nah, daripada kita mengungkapkan rasa marah dengan cara seperti itu, dengan memukul teman atau menggoser-goser di lantai, kita bilang ke ibu bahwa ibu, aku marah karena aku tidak kebagian kue. Nah, ini menarik karena memang anak berusia 4 tahun atau 3 tahun ya, 3-4 tahun ini kadang-kadang tidak bisa mengungkapkan perasaan dengan menggunakan kata-kata. Kalau marah, mereka mukul teman di sebelahnya. Atau kalau marah sama ibunya mereka tantrum. Di lantai ngegoser-goser gitu. Nah ini anak usia 4 tahun udah bisa dibilangin bagaimana caranya mengaitkan atau mengungkapkan perasaannya lewat kata-kata ketimbang lewat fisik. Kita lanjut. Anak-anak berusia 4 tahun suka sekali mendapatkan tugas seperti taking attendance. Taking attendance itu kayak ambil absen gitu ya. Kalau di PAUD kan biasanya absennya pakai apa? Pakai nama ditempelin di dinding. Nah mereka suka itu. Atau kalau di rumah mereka suka bantuin ibunya melipat pakaian atau membantu ayahnya melipat pakaian di rumah. Atau kalau di sekolah biasanya ada tugas untuk kalau mau makan snack bareng-bareng, biasanya kan ada kayak gelas ditata atau piring ditata, lalu gurunya nanti akan membagi makanan dengan rata. Nah anak umur 4 tahun nih suka banget tugas seperti itu. Atau kalau di rumah orang tua juga bisa setting up the tables sebelum makan malam atau makan siang. Mejanya ditata. Nah anak usia 4 tahun udah boleh diminta untuk ngebantu karena mereka suka tugas-tugas seperti ini. Anak berusia 4 tahun kadang-kadang sering merasa takut atau khawatir. Dan kebanyakan dari mereka juga sudah mulai punya yang namanya nightmares atau mimpi buruk, mimpi serem. Language. Very talkative. Enjoy experimenting with language. Delighting in big words, long explanations, bathroom language, and swear words. Love being read to. Perkembangan kebahasaan anak berusia 4 tahun. Anak berusia 4 tahun itu sangat talkative, suka bicara. Baru mulai mengenal bahasa-bahasa baru ya. Jadi mereka senang bereksperimen dengan menggunakan bahasa-bahasa yang baru mereka dengar. Nah permasalahannya kadang-kadang anak usia 4 tahun itu suka pick up atau dengar bahasa atau kata-kata baru yang mungkin gak baik yang mereka dengar dari orang-orang dewasa di sekitarnya dia. Swear words, ini kata-kata makian kalau di Amerika sebutnya ya. Nah kadang-kala anak dengar dari mana terus kemudian dia ucapin lagi di kelas atau di rumah. Nah kalau ibunya kaget lalu marah-marah, mungkin ini bisa jadi catatan buat kita bahwa mereka belum tahu artinya.
Jadi bukan berarti anak berusia 4 tahun tuh benar-benar lagi maki orang atau lagi marah-marah sama orang menggunakan bahasa yang kasar. Mereka hanya sekedar seperti recording atau merekam kemudian mengulang kembali. Yang kita bisa lakukan sebagai orang dewasa, mungkin kita bisa tanya ke mereka, kamu dengar dari mana? Atau kemudian nanti kita bilang sama mereka bahwa, nah kata-kata ini kurang baik loh, ada kata lain yang bisa kita ucapkan. Atau ibu sebagai orang tuamu aja nggak akan menggunakan kata ini, kita cari kata lain ya. Nah ini perlu dilakukan karena memang mereka beneran nggak tahu artinya. Kalau orang tahu artinya kemudian memaki, nah itu kan maksudnya punya intention atau punya maksud untuk menyakiti. Nah kalau mereka tuh nggak, cuma ngulang aja. Nah permasalahannya memang ketika sebuah kata baru mereka dengar, mau itu kata makian kayak atau kata lain yang baru, mereka tuh memang lagi suka bereksperimen dengan kata-kata baru. Kata-kata besar yang memerlukan penjelasan lebih panjang atau kata-kata yang mereka dengar di kamar mandi gitu ya. Ini mereka lagi suka dengar dan ngucapin ulang. Oke, kita lanjut. Anak berusia 4 tahun suka sekali dibacakan cerita. Cognitive. 4-year-olds have short attention spans. Move quickly from one thing to the next. Learn best by moving large muscles. Need to play and explore. Love dress up and drama. Enjoy activities that use music, rhythm, repeating patterns, and other simple learning strategies. Perkembangan anak berusia 4 tahun secara kognitif. Anak berusia 4 tahun memiliki rentang konsentrasi yang pendek. Mereka juga berpindah dari satu kegiatan ke kegiatan lain dengan cepat. Anak-anak berusia 4 tahun sangat perlu untuk bermain dan juga mengeksplorasi. Anak berusia 4 tahun juga love to dress up. Dress up tuh kayak apa ya? Dandan, main baju-bajuan, pakai baju orang dewasa, terus pura-pura gitu ya. Pura-pura, oh saya jadi bidan, oh saya jadi polisi. Nah mereka suka banget bermain dengan menggunakan pakaian-pakaian gitu. Dan mereka juga suka main drama. Anak berusia 4 tahun juga suka melakukan kegiatan yang menggunakan musik, ritme, dan juga mengulangi pola-pola atau strategi pembelajaran yang simple. Itu makanya kalau di TK mereka belajar polanya juga bisa melalui gerakan ya. Mungkin perlu catatan juga bahwa patterns atau pola ini adalah dasar dari kemampuan logical mathematical anak. Kita sering pandang bahwa pola itu nggak penting, padahal ini penting banget. Jadi misalnya kita ngajarin anak itu pola gerakan langkah kaki ke kiri 2 kali, ke kanan 2 kali, baru mundur. Kasih musik. Nah ini dengan melakukan kegiatan yang melibatkan fix seperti ini sebenarnya mereka lagi mengembangkan kemampuan logical mathematical. Nah kalau misalnya kegiatan mengenali pola dengan gerakan di pola ini berlangsung dengan baik, maka nanti pas SD ketika mereka mengenali pola bilangan itu akan lebih mudah. Ini sidebar aja sih karena saya pernah ngajar kelas 1, pernah ngajar kelas 2 juga gitu. Jadi ini tugas kami di SD ketika mengajarkan anak pola bilangan itu akan lebih mudah kalau di early childhood atau di PAUD-nya itu dikenalin dengan pola-pola melalui gerakan seperti ini. Kadang-kala orang tua langsung ngajarin bilangan ya, 1 tambah 1 tambah 1 tambah 1, itu belajar matematika. Padahal itu belum kuat gitu. Nah ini bisa diperkuat ketika mereka di PAUD dengan mengajarkan anak pola, terutama pola dengan menggunakan gerakan ini. Kenapa? Ya karena ternyata anak umur 4 tahun itu punya kebutuhan untuk bergerak dan mereka memang belajarnya melalui gerakan. Sepertinya saya akan mengakhiri bacaan saya di pagi hari ini sampai di pola-pola pertumbuhan anak berusia 4 tahun. Esok hari saya akan kembali membacakan bagian bagaimana anak usia 4 tahun di dalam kelas. Apa aja sih yang boleh kita ajarin ketika mereka di kelas PAUD? Apa aja sih yang gak cocok? Apakah apa yang saya ajarkan di kelas itu sesuai dengan perkembangan anak usia 4 tahun? Nah kalau teman-teman mau tahu, ditunggu ya. Esok hari saya akan membacakan kelanjutannya. Baik, selamat pagi, terima kasih sudah mendengarkan. Saya Evi Sayono. Sampai jumpa di lain kesempatan. Dah.